على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه عن صدق والوفاء وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن أيها الطلاب والطالبات كما سمعنا في Cianjur قد تزلزلت الأرض عن Cianjur ومصيبتها Sita wa khamsa 6 dan 5 6,5 SR ya 5,6 SR tapi dia tidak terlalu jauh dari laut itu, nggak terlalu jauh dari darat sehingga banyak rumah-rumah yang rontok ya. Ini kalau misalnya 6 ke atas tapi kedalamannya lebih dalam itu di laut ya dampaknya tidak terlalu berat. Tapi kalau lebih dekat ke darat, nah ini walaupun 5,6 tapi terasa sangat keras, bahkan sampai di Jakarta bahkan yang lagi kuliah, yang lagi tidur terbangun, ini merupakan tanda bahwa bumi ini tidaklah abadi, bumi ini hanya sementara, fana ya, kullu man 'alaiha fan, semuanya fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya wajah Tuhanmu yang maha mulia. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kerajaannya. Manusia, bumi semua akan binasa. Jadi ini tanda kiamat itu pasti terjadi. Kiamat besar itu pasti terjadi. Terjadinya kiamat kecil membuktikan kiamat besar pasti terjadi. Oleh karena itu jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah agar musibah tidak terjadi, karena di antara solusi agar tidak terjadi musibah adalah ya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan di antara sebab datangnya dosa adalah banyaknya perbuatan maksiat, kesyirikan dan dosa besar. Walaupun kadang-kadang bentuk ujian itu tidak mesti sebuah azab, bisa saja hanya ujian lil mukminin, orang beriman untuk meningkatkan keimanannya diuji dengan musibah, atau diinzar, peringatan bagi sebagian yang sudah mencoba-coba berbuat dosa besar lalu mereka tidak bertobat, ya ini kasih musibah, setelah itu mereka bertobat. Tapi kalau setelah musibah tidak lagi bertobat, musibah kedua, nah musibah kedua dan berikutnya itu belum tentu peringatan. Sudah mungkin minal adzabil adna, azab kecil, ya kan? Al musibatu ba'dal musibah. Belum selesai recovery satu negeri, terjadi gempa lagi, terjadi bencana lagi. Nah itu kita perlu introspeksi lebih dalam. Ya kata Allah, waladhiqannahu minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Pastilah kami timpakan mereka minal adzabil adna, sebagian azab-azab kecil, dunal azab bil akbar, sebelum azab yang sangat dahsyat, yang sangat besar terjadi. La'allahum yarji'un. Untuk apa azab adna, azab kecil? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah SWT, kembali ya merujuk kepada Allah SWT dalam segala hal, termasuk pelaksanaan hukum. Jadi satu negeri kena bencana mestinya menjadi pelajaran untuk kita mendekat kepada Allah SWT. Karena itu yang kena musibah semua korban. Dari kurban
kurban aja mendekat kepada Allah SWT. Jadi hikmah terjadi musibah itu banyak yang berkurban dalam pengertian mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka berkurban, maka insya Allah tidak akan berjatuhan korban. Ya, ini pelajaran ya, kita ambil hikmahnya. Semoga musibah ini tidak terulang dan seluruhnya kembali hanya merujuk kepada Allah dalam semua aktivitas kehidupan. Baiklah, termasuk di antara merujuk kepada Allah adalah kita dalam segala hal, apalagi ibadah, betul-betul sesuai dengan dalil-dalil yang telah Allah isyaratkan dalam Al-Quran dan telah dicontohkan oleh Rasulnya dalam As-Sunnah. Quran bentuk perintahnya, jabaran rinciannya bagaimana, Rasulullah yang menunjukkannya dalam Al-Hadis, baik dalam perbuatan, ucapan maupun ketetapan dari beliau SAW. Termasuk di antaranya kita sedang mempelajari al-mawdu' ma yustahabbu lahul wudu', hal-hal yang ya disunahkan untuk berwudu. Sedang apa kita disunahkan berwudu? Yang pertama, inda dzikrillahi azza wa jalla. Ya, hendaklah kalau kita zikrullah dalam keadaan kita bersuci. Yang kedua, inda naumi, saat tidur, bimana qabla naum. Inda naum laisa hina naum walakin qabla. Limadha naqra hina naum wa nahnu nastaghriqu fi naum? Al-maksud ada qabla naum, adwa qabla naum, minha naqul bismika Allahumma ahya wa bismika amut, wa ba'da dhalik nahnu naqra hadhihi doa, ya Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Wa ba'da dhalik ya yustahabbu lana an naqra al-Qur'an, ya an naqra al-Qur'an min ayat ila ayat wa min surah ila surah wa min juz'in ila juz'in, ya hatta nastaghriqa fi naumina. Insyaallah idza mutta min lailatika fa anta 'ala al-fitrah. Ya, kalau sudah baca doa itu lalu ternyata enggak bangun-bangun, maka wafatnya dalam keadaan suci. Jadi tidak hanya dipelajari tapi diamalkan. Ya, masih diajarkan kepada yang lainnya dan dibacakan bersama-sama. Bila perlu diberitahu maknanya. Setelah baca ayat doa ini, bacalah Quran. Mulailah dari baca suratul Fatihah, wa ba'da dzalik suratul Ikhlas, suratul Al-Falaq, ya. Suratul Falaq, suratul Nas, Al-Ikhlas, Al-Baqarah, ayatul ula ila khamsah, ayatul kursi wa ayatan ba'da, ya ayatul kursi wa ayataini ba'da ayatul kursi. Wa dzalik akhir min suratul Baqarah, min lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Insyaallah setelah kita baca doa itu, maka kita dalam keadaan fitrah, apalagi diawali dengan berwudu. Nah, ini kaitan dengan sebelumnya, berwudu sebelum tidur, lalu doa sebelum tidur. Tafadhal wa an as-salis yustahabbu al-wudu lil junubi. Fadhal. Ya, tafadhali. Yustahabbu al-wudu'u lil junubi idza arada an ya'kula aw yashraba aw yu'awida al-jima'a bi hadithi 'Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawadda'a. وعن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة
رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. رواه الجماعة إلا البخاري. ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا فإنه أنشط للعود. فإنه yustahabbul wudu' lil junub, disunahkan berwudu bagi yang junub, baik dia mau aktivitas yang lain atau mau tidur, bahkan mau mandi pun wudu dulu bagi yang junub ketika ingin mandi besar. Idza arada ayyakula aw yashraba aw yu'amid al-jima', apabila dia seorang ingin untuk makan atau minum atau mengulangi berjamaah dengan istri, di hadis Aisyah radhiyallahu anha, berjamaah dengan istri, nggak ada yang lain. Karena hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawaddaa. Ya, adalah Nabi SAW apabila beliau junub lalu ingin makan atau tidur, maka beliau berwudu sebelumnya. Jadi sedang junub, belum mau mandi, ya mau tapi mau makan atau mau tidur, berwudu sebelumnya. Wa Ammar ibni Yasir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil junubi, telah memberi keringanan bagi orang yang junub, idza arada an ya'kula aw yashraba aw yanama, bila dia ingin makan, minum atau tidur, ayyatawadda'a wudu'ahu lis-shalah, hendaklah dia berwudu sebagaimana wudunya ingin sholat. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahu. Wa an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda. Rawahu jamaah illa al-Bukhari. Apabila salah seorang ingin mendatangi keluarganya atau istrinya, kemudian dia ingin mengulangi kembali, maka hendaklah dia berwudu sebelumnya. Rawahu jamaah illa al-Bukhari. Wa rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa zadu. Ada tambahan dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Hakim dan Ibnu Hibban. Setelah fal yatawadda itu ya, jadi kalimat idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda, tambahannya fa innahu ansyatu lil 'audi. Makanya wudu itu akan ansyata, membuat lebih semangat ya untuk silaturahim lagi. Nah, itu aja, pahamilah. Yang keempat, yundabu qablal ghusli, disunahkan sebelum mandi junub maksudnya, atau mandi tidak junub juga, mandi wajib atau mandi tidak wajib. Yang keempat, silakan kita selesaikan dulu baru yang mau nanya nanti ya. Yundabu qablal ghusli sawa'un kana wajiban aw mustahiban bihadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-sholati. Al-hadits rawahul jamaah. Yundabu qabla ghusli, sebelum mandi atau wajib atau sunnah, sawa'un kana wajiban atau mustahaban, sama saja baik mandi wajib atau mandi sunnah. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Idza tasala minal janabah, kalau beliau mandi untuk junub, yabda'u, ya, fayaghsilu yadayhi, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya, yadayhi, kedua tangannya. Ya, tsumma yubrahu biyaminihi, beliau memulai dengan yang sebelah kanan. Ya, yang sebelah kanan lebih dahulu dari semua yang dicuci, ya. Termasuk tangan tadi, ya, sebelah kanan dulu. Ala shimali, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Fayaghsilu farjahu, lalu beliau membersihkan sebersih-bersihnya farjunya, kemudian yatawaddau wudu'ahu lis-shalah, beliau berwudu sebagai untuk salat. Nah, karena itulah maka setelah mandi nggak perlu wudu lagi, karena saat mandi sudah tidak lagi menyentuh farjnya, ya. Jadi dibersihkan sebersih-bersihnya sebelum wudu. Dibersihin tangan kanan, bersihkan kiri, semuanya, lalu bersihin farjun, kemudian setelah itu baru wudu, lalu mandi. Saat mandi tidak menyentuh itu lagi. Siapa yang mandi menyentuh itu lagi, habis mandi wajib wudu lagi, ya. Yundabu min aklin ma masakhun nar, yang kelima disunahkan berwudu ketika makan sesuatu yang dipanggang, yang disentuh oleh api, yang dipanggang maksudnya. Masakhun nar. Silakan yang kelima, percepat aja di atasnya. Hadits Ibrahim bin Abdillah bin Qaridin qala marartu bi Abi Hurairah wa huwa yatawaddu faqala atadri mimma atawaddu in aswari mungkin fakaltuha bi anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tawaddu mimma massat an-nar rawahu Ahmad wa Muslim wal arba'a. An Aisyah radhiyallahu anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tawaddu mimma massat an-nar rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wal amru bil wudu'i ma'murun 'ala al-nadbi. Hadits Amr bin Umayyah al-Zumari radhiyallahu anhu qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yantazu min katifi syarif al-kalamiha wadu'ya ila sholati wa qama wa daraha sikina wa walam yatawaddu. Muttafaqun alaih. Qala an-Nawawi fihi jawazu wad'i rahmi bis-sikin. Yundabu min aklima masakhun nar, disunahkan berwudu sesudah makan sesuatu yang dipanggang oleh api. Nah, kalau kita sekarang apa ya, ayam bakar, kambing guling yang dibakar. Li hadis Ibrahim bin Abdillah bin Qaridin qala marartu bi Abi Hurairah, kata beliau, saya lewat di depan Abu Hurairah, wa huwa yatawadda, beliau ketika itu sedang berwudu. Faqala, karena Ibrahim bin Abdillah ini melihat, maka boleh berkata sebelum dia bertanya, ya, atadri mimma atawaddu, tahukah engkau kenapa saya berwudu, sebab apa saya berwudu? Sambil bertanya, sambil jawab sendiri. Jadi pertanyaan ini bukan untuk minta penjelasan, tapi ingin menjelaskan. Jadi orang menjelaskan bisa dengan tanya. Quran seringkali dia ingin menjelaskan tapi dengan tanya. Mal qari'ah, apa itu al-qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah? Nah, kan nanya. Setelah itu Al-Quran menyebutkan apa itu al-qari'ah. Jadi ketika bertanya ingin menjelaskan, itu artinya ingin menjelaskan lebih dalam dan lebih jelas. Min aswari aqitin akaltuha, dari aswari aqit, yaitu di bawah catatan dia qat'um minal laban al-jamid, potongan dari susu kering. Ada susu kering yang teknisnya dibakar seperti roti, ya kan? Dibakar, jadilah dia makanan. Saya tidak tahu dan saya tidak pernah makan itu. Itu makanan Arab, ya.
keju yang dibakar itu gimana teknisnya? Mungkin dia dipadukan dengan roti kali ya. Nah karena itulah kata Abu Hurairah, saya berwudu karena akal tuha, saya memakannya. Li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, karena saya mendengar Rasulullah bersabda, tawaddu, berwudulah kalian, mimma massatin nar, dari makanan yang dipanggang oleh api, yang disentuh api. Rawahu Ahmad wa Muslim wal arba'ah. Apakah dia membatalkan wudu karena itu berwudu? Nanti penjelasan di akhir tadi, bahwa perintah ini bukan mengandung wajib. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, tawaddu mimma masatin nar, rawahu Ahmad wa Muslim wal Nasa'i wa Ibnu Majah. Wal amru bil wudu, nah ini kan perintah berwudu, mahmulun 'ala nabi, mengandung makna sunnah. Jadi bukan wajib, bukan perintah wajib. Jadi sesuatu itu menjadi wajib karena perintah kalau tidak ada dalil lain. Hanya dalilnya itu saja, perintah doang. Tawaddu, Nabi ya, misalnya tawaddu mimma masatin nar, berwudulah karena makan sesuatu yang dibakar. Nah kalau hanya itu hadisnya, tidak ada yang lain, maka setiap kita makan ayam panggang, daging panggang, semuanya kita harus berwudu. Bebek panggang wajib, tetapi kalau ada dalil lain malah wajibnya hilang. Karena kaidahnya al-aslu fil amri, prinsip dari perintah lil wujub, menunjukkan wajib, illa ma dalat dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil lain yang menghalangi kewajiban tersebut sehingga dia tidak wajib. Perintah itu bisa menjadi perintah sunnah. Nah ini ada perintah, ada dalil lain. Ada dalil apa? Li hadisi Amr ibn Umayyah ad-Damri radhiyallahu anhu qala, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Amr bin Umayyah ad-Damri. Tadi ini Damri wa ummuhu radhiyallahu anhu. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat, saya memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahtazzu min katifi syadid, beliau memotong daging apa itu katif, bahu sapi, jadi kambing, syadid, kambing guling nih, kambing guling utuh. Nah, beliau makan bagian katif, bahu kambing guling. Yahtazu min katifi syadin, beliau memotong bagian bahu kambing panggang, kambing guling, kambing panggang. Fa'akala, kemudian beliau makan minha, dari daging tersebut. Sedang makan begitu, fatu'aya ila shalah, dipanggil untuk salat, terdengar suara azan. Faqama, lalu beliau mendirikan sholat. Beliau sholat bersama-sama, maksudnya ya beliau segera untuk sholat. Faqama, beliau berdiri, belum ya, berdiri. Wa taraha sikina, lalu beliau melemparkan pisau. Ini bukan lagi di rumah, beliau melempar, jadi lagi di luar, lagi bakar-bakaran ya. Dan biasa, memang dari tahun dulu biasa, pisau itu ada tempat melemparnya itu. Tahu? Kalau sekarang apa namanya itu? Yang ada bulat-bulat itu? Hah? Orang sering lempar pisau itu. Yang di bulat. Jadi Nabi itu di tempat pemanggangan bersama sahabat itu biasa. Kalau lagi pegang pisau, kalau ini untuk segera ke perbuatan lain, menunjukkan keahlian beliau dalam melempar pisau. Dalam perang nanti itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau perang pedang di sini pedang, langsung busur panah. Nanti di sini ada apa namanya yang bisa diikat, ada wadah tempat masuk pisau. Nah, kalau perang ya, tinggal ambil ya keahlian. Dan beliau sudah ahli. Jangan kali ikut-ikutan. Oh ada hadisnya Nabi lempar pisau. Kalau mata kalian rabun, dikira itu
papan untuk pisau itu bisa nempel, tahu-tahu kepala orang. Jangan ya. Atau tidak nempel di papannya, terpantul kena orang lain, tidak boleh. Kalau Nabi sudah ahli, pasti langsung nancap di papan itu. Jadi Nabi punya keahlian tersebut. Jadi boleh bagi kita latihan ketangkasan dengan pisau dan benda tajam lainnya, seperti golok, pedang, tapi latihan, tidak benar-benaran, bukan benar-benaran. Kalau beneran nanti pas perang. Kalau mau beneran nggak perang, ya pas motong hewan kurban, kambing, apalagi kambing. Nabi 100 ekor onta sembelih sendiri, 100 ekor dengan tangan sendiri. Sebentar itu nggak lama. Karena yang ngulitin sahabat, Nabi motong loak, ya 100 ekor sekali potong. Sedangkan pemotongan itu 4 hari. 1 hari Nahar 10 Dzulhijjah dan 3 hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau sehari 100, 400 ekor 4 hari potong. Saking banyaknya kurban di zaman Nabi. Nah, itulah hikmah kenapa Idul Adha itu 4 hari. Karena semuanya kata Nabi, Yaumun Nahar wa Yaumut Tasyrik, Yaumuz Zabih, Yaumuz Zabhi. Hari Dahar dan hari Tasyrik adalah hari penyembelihan. Di zaman Nabi gitu. Sekarang 4 jam selesai. Kenapa? Jumlahnya cuma di bawah 10. Selesai 4 jam. Kalau zaman ini 4 hari waktu penyembelihan, karena banyaknya sahabat yang berkurban. Nabi suka berarti. Jadi kalau nanti ada kambing guling, cari bahunya. Nabi suka. Wasalla walam yatawadda, lalu beliau sholat dan tidak berwudu. Tadi ada hadis yang mengatakan beliau memerintahkan tawaddu mimma massatin nar. Hadis sahih. Dan ini juga hadis sahih muttafaqun alaih, sama-sama sahih. Nah, ketika ada hadis ini, maka membatalkan wajibnya hadis yang pertama. Wajib pertama perintah, harusnya wajib ya. Lalu ada hadis ini membatalkan wajibnya, sehingga berwudu saat makan daging bakar itu tidak wajib tapi sunnah. Itu dimaksud madam dari ilah. Ya, kecuali ada dari lain yang menghalangi wajibnya karena perintah tadi. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, fihi yajuzu qat'ul lahmi bisikin, bolehnya memotong daging dengan pisau. Kalau Imam Nawawi melihat sisi lain, saya melihat sisi bahwa Nabi bisa melempar dengan pisau. Imam Nawawi melihat sisi lain, bahkan hukumnya bukan lagi sunnah tapi jaza, boleh, mubah. Ya, jaza. Jadi mubah bukan hukum wudu ya, tapi hukum makan dengan pisau. Makan dengan pisau itu mubah. Tapi daging jelas-jelas bisa ditusuk dimakan. Nah, kalau nasi gimana? Makan nasi dengan daging dari sendok lah. Masa makan nasi dengan pisau? Artinya kalaupun nanti di perjalanan susah didapatkan sendok, tapi tangan ini ragukan bersih atau tidak, ya ada pisau. Yang dimakan roti atau daging, silakan pakai pisau. Tapi kalau warung Padang, mampirnya di warung Padang, jangan makan pakai pisau. Kata tukang nasi Padang, kamu mengancam saya apa mau gratis? Ya, pakai sendok atau pakai tangan. Tapi sama kayak orang-orang Barat itu kan, dia kalau makan pakai pisau nggak? Pakai pisau garpu dipotong-potong di sela-sela garpu itu masuk pisau potongnya untuk makan lagi. Cuman masalahnya pisau kanan, garpu kiri, makan pakai kiri. Nah itu masalahnya. Soal dia pakai pisau itu sunnah itu. Tapi makan tangan kirinya makruh, dilarang. Nah jadi boleh lah pegang ke kiri garpu ya, udah dipotong dagingnya, cocok-cocok pakai garpu pakai tangan kanan, tusuk, kemudian dicocok sama sambal kecap ya kan. Boleh pakai pisau boleh. Cuman kalau coba-coba pakai pisau tajam, bukan pisau tajam itu. Pisau daging itu bukan pisau tajam, karena ada dia motong daging itu
kayak gerigi, bukan tajam kayak tajamnya untuk sembelih. Ya, jadi pisau daging itu pisau yang bisa memotong daging. Nah, akhir nomor 6 saya baca. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu tajadidul wudu'i fi kulli salatin. Di hadithi Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam inda kulli salatin. Falamma kana yawmul fathi tawadda'a wa masaha 'ala khuffayhi wa shalat salawati judu'in wahidin. Faqala lahu Umar, ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'aluhu. Faqala amdan fa'altuhu ya Umar. Rawahu Ahmad wa Muslim wa ghairihima. Wa an Amr bin Amir al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana Anas bin Malik yaqulu kana sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli salatin. Qala qultu fa'antum kaifa kuntum tasma'una? Qala kunna nusalli salawat bi wudu'in wahidin ma lam nahdith. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin bi wudu'in wa ma'a kulli wudu'in bi siwakin. Rawahu Ahmad bi sanadin hasanin. Wa ruwiya an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Tajdidul wudu'i li kulli sholatin, memperbaharui wudu setiap kali ingin sholat. Walaupun sudah wudu dan belum batal, kita sholat maghrib wudu dan belum batal, sholat isya sunnah berwudu lagi. Tapi ingat kalau dalam antrian sebaiknya tidak usah. Tapi kalau tidak antri boleh. Li hadisi Buraidah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli sholatin. Ya, Buraidah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu setiap kali sholat. Falamma kana yaumul fathi, maka tatkala hari Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah, cukup lama beliau di Mekah itu. Apa yang beliau lakukan? Tawadda'a wa masaha 'ala khuffaihi, beliau berwudu dan menyapu dua sepatu. Wa shallas salawati bi wudu'in wahidin. Tapi beliau melakukan seluruh sholat salawatin, untuk semua sholat bi wudu'in wahidin, tapi dengan wudu satu kali saja. Karena memang yaumul fathi ketika itu agak berat untuk wudu setiap saat. Ya, orang dari mana-mana datang berbondong-bondong, ya kan, yaumul fathi itu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya kan? Tahu-tahu lagi satu suku ini masuk Islam, syahadat, masuk Islam, kalau masuk sholat. Entar dulu yang lainnya ngantri, kita sholat dulu, tapi sholat terima lagi, nggak sempat wudu lagi. Jadi saat itu 5 waktu Nabi dengan sekali wudu. Tapi belum batal. Atau sholawat bisa dengan 3 kali 3 sholat, 4 sholat, atau 5 sholat. Karena sholat kan satu sholat, sholawat itu jamaah sholat. Ya, karena kesibukan Nabi menerima orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
oleh manusia, ya. Mereka datang berbondong-bondong untuk bersyahadat masuk Islam. Dalam kondisi begitu, orang Islam kita katakan masih butuh enggak? Nabi enggak. Karena Nabi membatal, beliau terima syahadat lagi, bai'at, syahadat, bai'at. Jadi jangan cuma lihat teks di sini ya. Nah, Nabi cuma sekali wudu 5 sholat atau 3 sholat minimal ya, salawat 3 ya. Lihatlah itu kondisinya Yaumul Fathi ketika Futuh Mekah. Kondisi Futuh Mekah, orang-orang dari berbagai pelosok datang berbondong-bondong masuk Islam. Faqala lahu Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'alhu." Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu perbuatan yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Jadi Umar ini selalu memperhatikan Nabi di Madinah sebelum Futuh Mekah, tiap sholat wudu, tiap sebelum sholat wudu. Kalau sekarang sekali wudu untuk banyak sholat. Jawabnya faqala, Nabi menjawab, "Amdan, sengaja, aku sengaja melakukan itu ya Umar, fa'altuhu ya Umar, aku sengaja melakukan perbuatan itu ya Umar." Rawahu Ahmad wa Muslim wa ghairuhuma. Ini kita lihat hadis begitu, kita lihat setting sosial kondisi kejadian waktu itu Futuh Makkah. Artinya kalau ada kesibukan boleh tidak berwudu setiap waktu sholat kalau masih ada wudunya. Wa an Ammar bin Amir al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana Anas bin Malik yaqulu, Anas bin Malik berkata, kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli sholatin, beliau berwudu setiap sholat. Kenapa hadis Anas itu mengatakan kul inda kulli sholat, sedangkan hadis Buraidah tadi adalah sholat salawat bi wudu'in wahid? Kenapa? Kondisinya apa? Kalau hadis Buraidah Futuh Makkah. Hadis Anas itu selalu bersama Nabi selama 11 tahun. Asisten Nabi. Beliau dulu ya di pernikahan Anas bersama Nabi 11 tahun. Jadi berarti hadis Anas ini ketika kondisi normal, ketika sedang menjadi asisten Rasulullah ya. Ada dua tuh yang selalu bersama Nabi, Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Kebersamaan Anas bin Malik pada malam harinya pulang ke rumah, sedangkan kebersamaan Abu Hurairah malamnya Abu Hurairah tidur di As-Suffah, tidur di Masjid Nabawi. Jadi Abu Hurairah itu PM, penjaga masjid siang malam bersama Nabi itu. Tapi ketika malam Nabi di kamarnya, Anas Abu Hurairah di Suffah di pinggir masjid tidurnya. Kalau Anas di kamar yang lain. Jadi kalau Abu Hurairah 4 tahun bersama Nabi, kalau Anas 11 tahun. Tapi bedanya apa? Kalau Abu Hurairah selain bersama Nabi 4 tahun, beliau umurnya panjang sehingga hadisnya banyak. Orang-orang yang hidup di masa sahabat nanyain Abu Hurairah, yang hidup di masa tabi'in nanyain Abu Hurairah, yang hidup di masa tabi'in nanyain Abu Hurairah. Beliau masih hidup di zaman tabi'in. Itu salah satu rahasia kenapa hadis Abu Hurairah paling banyak. Bukan Abu Hurairah banyak ngomong, ngada-ngada. Coba misalnya Eji mondoknya dari SD, sekarang berapa tahun jadinya? Misalnya SD 6 tahun, 12 tahun ya, 12 tahun. Tapi setelah saya meninggal, setahun kemudian Eji meninggal. Berapa hadisnya? Ditanya orang tentang Ustaz Abid gimana? Tapi si Rogit katakanlah baru kelas 2 aliyah. Tapi setelah saya meninggal, dia lama hidup. Di zaman kalian dia hidup, di zaman anak kalian dia masih hidup. Kalau udah mati semua, zaman cucu kalian dia masih hidup, zaman cicit kalian dia masih hidup. Jadi orang nanya saya, ke siapa? Ke dia. Walaupun dia baru pertemuan dengan saya 2 tahun. Karena itu mungkin riwayat saya banyak dari dia. Walaupun Eji sudah
Jadi kalau setahun tapi meninggalnya setelah saya setahun, nah dikit hadisnya. Karena ketika setahun Haji masih hidup tuh, yang orang tanya masih banyak, bisa nanya Muhammad, bisa nanya Fajrul, nanya yang lain-lain kan. Nah, Nabi itu begitu. Makanya rahasia kenapa Abu Hurairah itu hadisnya paling banyak, umurnya, hidupnya lebih panjang setelah Nabi wafat. Orang-orang bertanya kepadanya, ya kan? Bukan Abu Hurairah banyak omong. Karena kalau banyak omong tanda pembohong. Nah, Abu Hurairah dicap oleh orang-orang orientalis, oleh orang Rasul Islam, supaya hadis Abu Hurairah itu menjadi dhaif, dikatakanlah Abu Hurairah banyak omong. Kalau Abu Hurairah dihukumi banyak omong, berarti hadisnya dhaif. Nah, kalau hadis Abu Hurairah dhaif, maka setengah hadis itu hilang, ya kan? Karena hampir setengah itu dari Abu Hurairah. Nah, itu tujuannya. Makanya antisipasi nanti kalau di perkuliahan kalian ada belajar hadis lalu mahasiswa lain berkata seperti itu, kalian sudah punya jawabannya ya. Beliau masih hidup zaman Ali bin Abi Thalib, masih hidup. Setelah Ali meninggal beliau masih hidup. Mana tadi? Nah, sedangkan hadis Anas itu kondisi normal, hadis Buraidah kondisi Fatu Makkah. Karena salam ya tawatu inda kulli salatin, beliau berwudu tiap salat. Qala, beliau berkata, siapa di sini? Amr bin Amir ya. Qultu, aku bertanya, fa antum kaifa kuntum tasna'un, hai kalian semua. Ya, beliau nanya yang lain nih. Bagaimana perbuatan kalian? Apakah tiap salat berwudu? Kaifa tasna'un, kamu berbuat seperti apa? Qala, dia berkata, kunna nusalli salawati bi wudu'in wahidin malam nuhdis. Dia berkata, kami sholat untuk banyak sholat, bisa 3, 4, 5 ini, bi wudu'in wahidin, dengan sekali wudu saja, malam nuhdis, selagi kami tidak berhadas kecil atau besar. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin bi wudu'in. Sekiranya tidak an asyqa ala ummati, memberatkan atas umatku, la amartuhum, aku perintahkan, aku wajibkan. Amar di mana? Wajib. La amartuhum, aku wajibkan mereka inda kulli salatin, setiap salat bi wudu'in, untuk berwudu. Tapi Nabi mengatakan la amartuhum inda kulli salatin bi wudu'in. Jadi wajib enggak? Tadi menurut enggak? Lau, kalimat lau itu membatalkan apa yang dimaksud. Kata-kata wajib menjadi tidak wajib karena lau berarti sunnah. Kalau nanti kata ida, itu kan jadi wajib itu. Lau itu ya. Wa ma'akulli wudu'in bisiwakin, dan setiap berwudu diawali dengan siwak. Rawahu Ahmad wa bi sanadin hasanin. Kita hafalkan ini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin bi wudu'in. Inda kulli salati bi wudu'in. Inda kulli salatin bi wudu'in. Wa ma'a kulli wudu'in bisiwak. Wa rawa an ibni Umar ibnu Umar wa ruwiya an ibni Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu 10 hasanat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dalam bulan suci, kutiba lahu, dicatatlah untuknya 10 hasanatin, 10 kali kebaikan. 10 hasanat, 10 kebaikan. Ada yang memberikan 10 pahala dari pahala wudu biasanya. Kalau 10 hasanat, apakah 10 pahala? Belum tentu, karena ada ayat wal asru bi asri amsari wal hasanatu bi asri amsariha. Satu hasanah bisa dikali 10. Nah, boleh jadi 10 kebaikan ini adalah 100 pahala, atau malah lebih menunjukkan saking banyaknya pahala.
Ya, yang penting dia memahami bahwa ketika dalam kondisi suci berwudu pahalanya banyak. Tapi lihat kondisi, jangan karena mengamalkan hadis ini lagi sholat pun wudu lagi, lagi belajar pun wudu lagi, jangan. Ya, ini maksudnya satu sholat satu wudu, satu sholat satu wudu, bukan dalam satu sholat banyak wudu. Ya, ada santri yang begitu ya, lama sekali kamar mandinya. Oke, inilah perbuatan-perbuatan yang sebelum melakukan perbuatan tersebut disunahkan berwudu. Yang pertama, inda dzikrillahi azza wa jalla, wasani inda naumi, wasalis yustahabul wudu'u lil junubi, warabi' yundabu qabla al-ghusli wal khamis yundabu min agri ma massatun nar. Wasadis tajridul wudu likulli sholatin. Hafalkan dan kalian hafalkan juga dalil-dalil hadisnya. Berapa banyak nih kalau kalian sudah hafal semua nih hadis dari awal, wah akan jadi muhaddis nanti. Coba dihitung kira-kira, atau ada aplikasinya nggak? Berapa jumlah hadis dalam kitab fikih sunnah? Ada aplikasinya. Coba deh dicek, apa cari di Google. Kalau ngitung sendiri susah, ha? Ada berapa hadis di kitab fikih sunnah? Oleh hafalin semua jadi muhaddis kami. 3 jilid. Hah? Hadis di dalam 3 jilid ini apa 1 jilid aja? 3 jilid lah. Dalam kitab fikih sunnah secara keseluruhan. Jadi orang yang mungkin kitab fikih sunnah dia akan hafiz hadis atau muhaddis, hafal hadis ribuan kali ya. Atau ada banyak pengulangan hadis, ya, wallahu a'lam. Tapi setiap halaman selalu ada hadis 5, 6, kadang-kadang lebih, kadang-kadang lebih 5, ya kan? Sengaja saya kita bahas kitab fikih sebenarnya lebih berat daripada kitab Bidayatul Mujtahid. Kalau Bidayah lebih ringan, lebih cepat selesai. Cuman karena hadisnya dipotong-potong dengan perawi-perawi yang tidak lengkap sanadnya, kemudian qala qaumunnya banyak, qala qaumun. Masih mendingan gitu ya. Masih mendingan kalau qala Syafi'i, qala Malik, itu masih mendingan. Ini qala qaumun itu banyak juga qala qaumun. Nah, qaumun itu man hal huwa mujtahid atau muttabi' qaumun, ya. Nah, itu masih basicnya semestinya Maksudnya fikih sunnah basicnya karena hadisnya dipaparkan sangat banyak. Baru setelah itu bidayah, baru yang lain. Tapi bidayah itu lebih ringan memahaminya dan lebih tipis kitabnya. Dan dalam kitabnya itu tulisannya besar-besar. Kalau fikih sunnah ini kecil-kecil. Saya saja sering lihat 1 titik jadi 2. Bukan karena titiknya 2, karena rambut saya bertambah minusnya. Baik, silakan ada pertanyaan. Ustaz, kalau misalnya kita lagi dalam kondisi berhadas haid gitu misalnya, terus kita mau belajar wudu, tetap dapat pahalanya atau Pahala belajarnya dapat. Mengajar ya, belajar atau mengajar. Pahala menuntut ilmu dapat. wudunya nggak? Ya tetap hadas, nggak bisa suci walaupun kan lagi haid. Tapi nggak ada masalah kan kalau wudu? Nggak apa-apa. Jadi kalau ngajar praktek wudu, panggil santri ngajarin ini cara, kan boleh sambil basuh mulut, sambil ngomong ini caranya ya, masuk jari. Tapi jangan ini bukan lagi ngomong kayak gua dulu, nanti ke hidung istinsyaq. Nah, tunjukkan ini cara istinsyaq. Nanti wajah boleh, tapi tidak dianggap wudu dan tidak membersihkan dari hadas, tetap berhadas. Kan haid itu berapa? 7? Yang normal 7 hari. Ada lebih, ada kurangnya lah. Lebih kurang 7-10. Kalau udah lewat itu cek tuh ada penyakit. Makanya jangan konsumsi sembarang. Yang konsumsi alkohol, minuman keras, narkoba itu enggak teratur haidnya.
termasuk yang minum pil KB, pil ini, pil itu, kan rusak bagian sensitif. Jangan KB, kita nggak tahu potensinya, tahu potensinya mandul. KB lagi tambah mandul aja. Ya, orang baru nikah banyak KB, takut dia. Kenapa? Kalau anak-anaknya nanti nggak bisa ngasih makan. Emang kita yang ngasih makan. Kita aja ditanggung rezekinya oleh Allah, apalagi anak kita. Oke, lain. Ya. Apa? Lah kan judulnya yang dibakar. Tapi itu tidak mengandung makna wajib, sunnah, bahkan sebagai imam mengatakan mubah saja. Ya untuk hukum berwudunya, tetapi wudu itu sendiri sunnah. Ya, wudunya itu sendiri sunnah. Ketika membasuh wajah, beruntuhanlah dosa-dosa di wajahnya, menyapu kepala, rotoklah dosa di kepala, termasuk pikiran kotor dan lain. Menyapu tangan, membersihkan tangan dan kaki itu berjatuhanlah dosa-dosa tangan dan kaki. Nah itu tetap termasuk tadi benang pertama, berlaku itu untuk yang ngajar wudu. Ketika membasuh muka, dosa-dosa di muka hilang, menyapu kepala hilang semua pikiran kotornya, dosa kepala. Tapi kutu enggak, kutu tombek, kutu enggak. Tapi kalau dengan wajah jelas bisa ya, mungkin debu-debu bisa jatuh kan, rontokan. Baik, saya rasa itu saja. Mudah-mudahan faedah manfaat. Teruskan mendalami ulumuddin, ilmu agama, supaya ada bekal yang banyak untuk kita di masa depan. Bagi yang kuliah, saya sarankan lanjut terus, ya, jangan berhenti, selesaikan sampai S3. Boleh saja kalian ambil tafsir, hadis atau fikih, ya. Karena kalau sudah berhenti, sudah banyak kegiatan, tidak fokus lagi kuliah. Sekarang lagi belum nikah, belum banyak kegiatan, fokus itu cepat selesai. Sekarang mau cepat nikah, cepat selesai kuliah. Apalagi PTIG bisa 2 tahun setengah, 2 tahun itu setengah kan. Jadi S3 bisa 6 tahun. Ya. Demikian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.